Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, Panglima Islam Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, di mana dalam peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 3 peperangan, yaitu peperangan Ma'rakatul Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian Ma'rakat Zatis Salasil, yaitu perang melawan orang-orang Persia, dan terakhir kalau ada waktu Ma'rakatul Yarmouk, perang melawan orang-orang Romawi. Kita mulai dengan Ma'rakatul Yamamah. Perang ini terjadi kala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi SAW wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang terutama orang-orang kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya baru masuk Islam dan iman mereka tidak kuat, sehingga tatkala Nabi SAW meninggal, banyak di antara mereka yang murtad. Adapun para sahabat yang ada di Madinah, di Mekah, dan di Taif, maka iman mereka kuat. Namun orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada jauh dari kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang murtad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyurati para sahabat yang ada di Taif, yang ada di Mekah, dari kabilah-kabilah Ghifar, kabilah Aslam, agar mereka bergabung kota Madinah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberi pelajaran kepada orang-orang murtad. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah." Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga orang-orang yang murtad maka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah mengumpulkan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membagi pasukan para sahabat menjadi 11 pasukan. Yang masing-masing pasukan tersebut akan dikirim daerah-daerah, lokasi-lokasi di mana banyak orang-orang Arab yang murtad, agar menyuruh mereka kembali kepada Islam atau diperangi. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan masing-masing pasukan tersebut jumlahnya 3.000, 4.000, 5.000, tidak banyak ya, antara 3.000 sampai 5.000 dari 11 pasukan tersebut. Maka pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada sebagian sahabat, di antaranya Zaid bin Khattab, untuk menjadi panglima pasukan yang pertama. Namun dia menolak. Kata Zaid bin Khattab, "Saya ingin mati syahid. Tidak pantas seorang panglima untuk mati syahid, ya. Karena panglima harus bertahan untuk mengatur jalannya peperangan, sementara saya ingin mati syahid, jadi saya tidak bisa jadi panglima." Akhirnya ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah. Sama alasannya, saya juga mau mati syahid, maka saya tidak pantas jadi panglima. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifah, namun dia menolak. Akhirnya ditawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Akhirnya Abu Bakar memaksa Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid setuju untuk menjadi panglima. Dan pasukan pertama tugasnya berat, di antaranya untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dari
kabilah, di antaranya kabilah Bani Tamim, kabilah Bani Asad, dan dari daerah yang ada di kota Ta'i ya, atau di sekarang yang ada di atau At-Ta'i ya. Maka akhirnya Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan yang berjumlah 5.000. Maka dia pun mendatangi kabilah-kabilah tersebut satu persatu ya, untuk diperangi atau disuruh kembali kepada Islam. Berjalan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pertama kali menuju kabilah Ta'i. Kabilah Ta'i ini yang sekarang berada di Ha'il ya, 800 km kira-kira dari kota Mekah ya, atau dari kota Madinah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid menuju kabilah Ta'i ya, dan dia bersama sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Akhirnya Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Khalid, izinkanlah aku berbicara dengan mereka." Ya, banyak di antara mereka yang murtad, tapi masih ada 2 cabang di antara mereka yang tidak murtad atau masih bisa diajak berbicara. Akhirnya diajak berbicara oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang dari mereka kembali Islam, sehingga bergabung kepada pasukan Khalid bin Walid menjadi 5.000 tambah 500 jadi berapa? 5.500. Kemudian Adi bin Hatim minta izin lagi, biarkanlah Khalid saya berbicara dengan kabilah itu lagi, yaitu anak cabang dari kabilah Ta'i. Kemudian diajak berbicara oleh Adi bin Hatim, akhirnya masuk Islam kembali sehingga 500 orang, sehingga jumlah pasukan Khalid bin Walid menjadi 6.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid lanjut berjalan menuju kabilah Asad. Di kabilah Asad ada seorang yang mengaku nabi baru, menjadi nabi, namanya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Di zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, ada 2 orang ngaku menjadi nabi. Ya. Yang pertama adalah Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Yang kedua adalah Al-Aswad al-Anasi di Yaman. Ini waktu Nabi masih hidup, mereka berdua sudah mengaku sebagai nabi. Ya. Mereka mengaku sebagai nabi, artinya Allah tidak mengutus satu nabi saja. Kami juga nabi, sebagaimana Muhammad adalah nabi, kami juga apa? Nabi ya. Kami mengakui Muhammad adalah nabi, tapi saya juga nabi. Dia juga nabi ya. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, ada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini ngaku nabi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dari kabilah Asad ya. Kemudian juga ada namanya Sujah ya, yang juga nabi perempuan yang juga ngaku sebagai nabi. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid membawa pasukannya, menyuruh mereka untuk kembali kepada Islam, namun mereka tidak mau. Akhirnya diperangi oleh Khalid bin Walid, dan pasukan mereka juga sekitar 6.000 orang ya, dengan berimbang terjadi perlawanan. Akhirnya kalahlah mereka. Akhirnya nabi palsu ini Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi kemudian kabur. Waktu dia kabur dikejar oleh 2 sahabat, di antaranya oleh Uqasyah bin Mihsan. Akhirnya terjadi perlawanan dengan Tulaihah. Akhirnya Uqasyah bin Mihsan meninggal dunia, mati syahid, dibunuh oleh Tulaihah, nabi palsu ini. Kemudian dikejar pula oleh Thabit bin Akram. Kemudian terjadi pertarungan juga dengan nabi palsu ini. Ternyata Thabit juga meninggal dunia, mati syahid, radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Kemudian akhirnya Tulaihah ini berhasil kabur. Nabi palsu ini pun kabur. Di kemudian hari akhirnya dia sadar, masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menemui Umar waktu menjadi khalifah. Dia bertemu dengan Umar, kemudian Umar berkata, "Aghrib anni wajhak, fa innaka qatilu rajulaini salihain." Buang wajahmu dariku, kata Umar. Jauhkanlah wajahmu dariku. Sungguhnya engkau telah membunuh 2 orang yang saleh. Siapa? Uqasyah bin Mihsan dan Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka apa kata Tulaihah yang sudah sadar waktu itu, sudah jadi orang soleh juga. Dia berkata, ya, fa innallaha qad akramahuma ala yadayya bisyahadah. Sungguhnya Allah telah memuliakan 2 orang ini, mati syahid melalui tanganku. Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Kemudian dia mengatakan, fala tuhinni, dan Allah tidak menghinakan aku mati di tangan keduanya. Dan Tulaihah akhirnya meninggal dalam peperangan dan dia mati syahid. Subhanallah. Hidayah, tadinya ngaku sebagai nabi, kemudian akhirnya kembali sadar, akhirnya mati syahid dalam peperangan.
Baik, intinya Khalid berhasil mengalahkan kabilah Tai, kemudian berhasil juga mengalahkan kabilah Asad dan berhasil juga mengalahkan Bani Tamim. Ya. Ini pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Pasukan kedua yang juga berjumlah mungkin 4.000 atau 3.000 sampai 5.000 dikirim ke Banu Hanifah. Banu Hanifah inilah kabilahnya Musailimah Al-Kazzab. Bagaimana mereka masuk Islam dan bagaimana mereka murtad? Yang pertama kali masuk Islam dari Banu Hanifah adalah seorang sahabat bernama Sumamah bin Utsal. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ceritanya. Sumamah bin Utsal ini pernah ditangkap oleh sebagian sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Diikat. Dan dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah jumlahnya banyak, ya. Nanti pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab sekitar 90.000 atau 100.000 orang. Zaman itu banyak, jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian Sumamah waktu diikat oleh Nabi SAW di tiang Masjid Nabawi, dan dia musyrik, maka Nabi datang kepada Sumamah. Kata Nabi SAW, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, dan dia dari Banu Hanifah, dia berkata, Ya Muhammad, in taktul zadamin. Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya, sungguhnya kau telah membunuh seorang yang memiliki kabilah yang besar yang akan menuntutmu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Kau pernah membebaskan saya. Wa in kunta turida malan fasal. Ya. Kalau kau ingin, ya, harta, maka mintalah, kau akan berikan yang kau kehendaki. 3, kata Sumamah. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya pasukan banyak. Kalau kau bebaskan saya akan pandai berterima kasih. Kalau yang ketiga kau minta harta, saya akan kasih. Rasulullah SAW pun meninggalkan dia. Satu hari pertama, tetap diikat. Hari kedua, Rasulullah SAW datang lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Sumamah mengatakan cuma satu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bebaskan saya pandai berterima kasih. Dia sudah tidak bilang 3 lagi, cuma bilang apa? 1. Rasulullah SAW biarkan lagi. Besok lusanya Rasulullah SAW datang lagi. Ma indak ya Sumamah? Ya. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka kata Sumamah, indi ma qultu laka. Saya menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu yang kemarin-kemarin. Kata Rasulullah SAW, atliku Sumamah. Bebaskanlah Sumamah. Subhanallah, Sumamah dibebaskan. Kemudian dia pergi, dia mandi. Kemudian dia balik, dia ketemu Nabi. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu wahai Muhammad. Sekarang jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu wahai Muhammad. Maka jadilah negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa dia masuk Islam? Karena 3 hari diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi SAW. Lihat para sahabat sholat berjamaah, dengar lantunan Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada orang kafir nanti ikat di Masjid As-Saff mungkin 3 hari masuk Islam. Kalau 3 hari 1 minggu lah. Dengar ceramah tiap hari, siapa tahu masuk Islam. Sumamah inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Waktu sekitar tahun 9 Hijriah, ya, maka disebut dengan Amul Wufud. Itu tahun di mana banyak orang-orang datang, berbagai macam kabilah datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan Islam, untuk membaiat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah kabilah Banu Hanifah. Mereka datang untuk membaiat Rasulullah SAW dan bersama mereka Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Namanya Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Ya. Al-Hanafi dari Banu Hanifah. Maka Musailimah waktu datang bersama rombongan, waktu itu Musailimah tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW.
Dia di luar menjaga barang-barang rombongan, menjaga tunggangan-tunggangan rombongan, hewan-hewan rombongan. Maka kemudian yang lainnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya masih ada salah seorang di antara kami yang tidak bisa hadir atau belum datang karena dia sedang menjaga barang-barang. Maka Nabi SAW berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum makanan." Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Sungguhnya Musailimah itu bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Maksudnya Nabi mengatakan dia ini enggak datang karena ada urusan, dia menjaga barang-barang kalian, maka dia bukan orang yang buruk, ya, bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Setelah mereka pergi, ya, pulang, kalau mereka pulang ke kabilah mereka, kabilah Banu Hanifah, ternyata sampai di sana Musailimah murtad dan dia mengaku sebagai nabi dan dia berkata, sungguhnya aku telah menyertai Muhammad dalam urusan kenabian. Bukan cuma dia saja yang menjadi nabi, aku pun telah diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi nabi. Bukankah waktu kalian menyebut diriku kepadanya, Muhammad berkata, ama innahu laisa bisyarrikum? Bukankah Musailamah bukanlah orang yang paling buruk di antara kalian? Berarti saya yang paling mulia di antara kalian. Dan saya ini adalah Nabi juga sebagaimana Muhammad. Dan Musailimah mengaku Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Dia tidak mengatakan Muhammad bukan Rasul, tidak. Dia mengakui Muhammad adalah seorang Rasul.